Eh, izin Ustaz, perkenalkan nama saya Syahriul. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Mamuju Padang. Jadi tujuan saya ke sini itunya untuk bertanya-tanya tentang zakat. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, itunya eh, apa sih apakah ada lembaga yang mengatur tentang zakat ini? Oh, baik. Pertanyaan saudara tadi, apakah ada lembaga di Indonesia Ya, yang mengatur perzakatan? ya berzakat Ustaz. Baik, sebagaimana yang telah kita tahu, telah kita masyhur di kuping kita, bahwa di Indonesia ini ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang memang pada dasarnya Basnas ini dibentuk langsung oleh pemerintah dan juga dikelola juga oleh pemerintah. Jadi bagaimana pembentukan sampai pengelolaan memang diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Memang ada. Oh, berarti kalau memang ada berarti pasti ada undang-undang atau apa yang mengatur Basnas itu Ustaz. Oh, Apakah ada? tentang undang-undang di Indonesia ini yang mengatur perzakatan memang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Itulah dasar undang-undang di negara Republik kita tentang perzakatan. Lalu Ustaz, apakah ada lembaga selain Basnas ini yang mengatur tentang Basnas? Apakah ada lembaga di luar Basnas atau yang pokoknya yang mengatur tentang zakat, Tentang perzakatan ya, oh perzakatan Ustaz? begitu. Baik. Kalau yang memang langsung di bawah kepemerintahan, di bawah Kementerian Agama, memang Basnas itu sendiri. Tetapi ada suatu lembaga yang kita kenal dengan LAS, Lembaga Amil Zakat, yang mana lembaga ini dibentuk langsung oleh masyarakat, tetapi diawasi oleh kepemerintahan negara atau kepemerintahan agama, Kementerian Agama. Tetapi pada dasarnya LAS ini dibentuk oleh masyarakat, namun diperhatikan atau diawasi oleh Kementerian Agama. Jadi selain Basnas, ada lembaga yang bernama LAS, Lembaga Amil Zakat, yang dikelola atau dibuat oleh masyarakat sendiri. Namun regulasinya dan diperhatikan oleh Kementerian Agama. Oh, Begitu. berarti ini Ustaz, berarti LAS ini tidak bisa uh, berdiri sendiri tanpa izin oleh Basnas apa gitu Ustaz? Oh, kalau Kan dia masalah dibentuk oleh masyarakat iya nih. iya iya. Dia terus ada izinnya. Oh, baik. LAS ini memang dibentuk oleh masyarakat dan dia harus minta izin terlebih dahulu, tapi bukan kepada Basnasnya, tetapi kepada Kementerian Agama yang lebih tinggi. Jadi dia minta izin kepada Kementerian Agama, apakah dia bolehkah mendirikan lembaga ini. Lalu ketika telah ada izin dari Kementerian Agama, baru dia berjalan sebagaimana mestinya sebuah lembaga. Bukan minta izin kepada Basnas. Oh, Segitu pengetahuan saya. masih ada. Lanjut, apakah uh, fungsi dari Basnas apa fungsi utama dari Basnas ini? Basnas ini fungsi utamanya adalah untuk bagaimana penyaluran zakat dari seorang yang berhak memberikan zakat adalah sampai kepada mana mestinya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa zakat ini termasuk dari rukun Islam kita. Maka oleh sebab itu negara juga berperan penting untuk bagaimana syariat rukun Islam kita ini tertuntaskan dengan semestinya. Maka dibentuklah sebuah lembaga Basnas untuk mengatur regulasinya sampai pada akhirnya zakat seseorang tersebut tiba di posisi sah dan insya Allah pada akhirnya diridhoi oleh Allah. Sekian. Lalu Ustaz, apakah dari Basnas ini apakah sudah sampai ke para orang yang membutuhkan itu? Asal asal yang pendalaman itu apakah bisa diawasi atau bagaimana? Apakah bisa tepat sasaran Oh, tepat Basnas itu sasaran atau tidak? Oh, atau tidaknya? Ustaz? jadi pertanyaannya, apakah selama ini Basnas telah menyalurkan zakat kepada orang yang Ya, tepat atau bagaimana? ayo itu Ustaz. Baik, menurut pandangan pribadi saya, kalau menyalurkan secara maksimal 100% mungkin belum. Tetapi ada perlu yang diperbaiki ke depannya, bagaimana memang zakat ini tersalurkan kepada orang yang sangat berhak. Terkadang pada kasusnya, orang yang berhak, dia sama-sama berhak ini. Ada yang berhak, lebih berhak, ada yang berhak biasa-biasa saja.
Tapi terkadang hanya fokus kepada yang berhak saja, bukan yang lebih berhak. Terkadang tercuekkan. Jadi mestinya ke depannya harus ada perbaikan dari Basnas supaya penyaluran zakat ini memang benar-benar sampai 100% kepada orang yang benar-benar layak menerimanya. Ketika beradu atau berjumpa dua orang, pertama berhak saja, yang kedua benar-benar berhak, maka lebih didahulukan yang benar-benar berhak. Karena memang pada prakteknya di tempat kita, sebagian kecil ada proses perzakatan ini dengan melalui pendaftaran. Sebagaimana yang kita ketahui seperti pendaftaran seseorang mahasiswa untuk mendapatkan zakat beasiswa. Nah, jadi melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Jadi yang lebih bagusnya mesti tanpa ada pendaftaran. Memang pihak Basnas ini langsung turun ke masyarakat mencari orang-orang yang sangat membutuhkan. Tetapi tentang pendaftaran, siapa yang ingin mendaftar menjadi berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah kita ketahui, para mahasiswa berdatangan kepada kantor Basnas untuk mendaftar menerima zakat, yang pada akhirnya ada yang diterima, ada yang tidak, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi lebih baik kita sebagai Basnas untuk bagaimana kita yang menelusuri langsung ke lapangan, bukan melalui pendaftaran tersebut. Sekian. Uh, jadi jadi yang Ustaz sampai tadi, yang saya Ustaz sampai tadi itu, saya teringat Ustaz, ada tentang apa namanya, ada orang yang datang, masyarakat datang ke Basnas, dia meminta modal untuk usaha. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Ini di kampung saya pernah itu terjadi Ustaz. Iya ya. Dia masyarakat, dia apa namanya, datang ke Basnas itu untuk minta modal usaha. Gitu. Apakah boleh itu? Baik, tentang masyarakat tadi, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ada masyarakat itu yang mendaftar. Lalu di antara masyarakat yang mendaftar, ada yang diterima, ada yang tidak. Sesuai dengan apa namanya lembaran kertas itu? CV-nya. Apa namanya tuh? Ya, itu CV-nya. Dilihat oleh pihak Basnas, lalu di antara yang mendaftar, ada yang diterima, ada yang tidak. Kalau masalah sah atau tidaknya, kita merujuk kepada si penerima tadi. Kalau memang si penerima tadi memang masuk di antara yang 8, asnaf 8 atau mustahik zakat, memang dia termasuk, bisa jadi dia miskin kah, bisa jadi dia fakir kah, atau yang lain-lain, maka itu dihitung sebagai zakat yang sah karena penyalurannya tepat. Tetapi disayangkan ketika pihak Basnas tidak terlalu teliti dan pada akhirnya zakat itu diberikan kepada orang yang bukan dari mustahik zakat, bukan dari 8 golongan tadi, maka mau tidak mau zakatnya menjadi tidak sah. Jadi intinya selama terpenuhi, selama masuk dari golongan yang 8, orang yang berhak menerima zakat, maka insya Allah sah. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak sampai kepada orang yang berhak menerima zakat, maka penyaluran zakatnya belum sampai kepada tahap yang diinginkan oleh syariat. Sekian. Jadi Ustaz sampaikan tadi, saya menyimpulkan itunya, di sini selain sebagai kewajiban agama, zakat itu juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi, Ustaz. Iya. Itunya melalui pengelolaan zakat yang terpusat oleh Basnas atau LAS. Zakat itu diatur menjadi bagian dari sistem lembaga, lembaga sosial Islam. Jadi menunjukkan bahwa negara kita ini dikatakan tentang agama ini paling utama, Iya. Tentang zakat, tentang hifzuddin, menjaga agama. Kalau bahasanya pengawasannya pemerintah membentuk Basnas langsung oleh pemerintah untuk mengawasi bagaimana masyarakat ini untuk membayar zakat, atau gitu Ustaz. Tentang orang yang memberikan zakat. Iya. Jadi sebenarnya Basnas ini selain dari tujuan-tujuan yang lain, memang tujuan pertamanya adalah untuk memudahkan.
baik memudahkan untuk si pemberi zakat ataupun si penerima zakat. Terkadang orang-orang itu dia banyak uang, dia berhak untuk memberikan zakat, tetapi kadang dia tidak terlalu paham tentang hal itu. Maka dengan adanya Basnas, dia terbantu. Maka oleh sebab itu, Basnas ini memudahkan untuk si pemberi zakat dan juga